Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini untuk materi vektor dan operasinya masuk pada pembahasan yang baru, yaitu bahasan mengenai operasi vektor. Apa saja yang akan dibahas dalam operasi vektor ini? Yang akan dibahas dalam operasi vektor kali ini itu adalah sebuah perkalian vektor dengan skalar, kemudian ada penjumlahan antara dua vektor, ada selisih antara dua vektor, ada yang namanya vektor posisi, ada yang namanya teorema titik tengah, dan yang terakhir ada resultan dari beberapa vektor. Operasi vektor itu sangat banyak, tapi dalam video kali ini saya akan hanya bahas mengenai perkalian sebuah skalar dengan sebuah vektor, kemudian penjumlahan antara dua vektor, selisih antara dua vektor, ada vektor posisi, ada teorema titik tengah, dan ada resultan dari beberapa vektor. Mari kita bahas satu persatu. Bahasan yang pertama itu adalah perkalian antara sebuah vektor dengan sebuah skalar. Antara vektor dengan sebuah skalar. Oke. Misal saya punya M. M itu adalah suatu bilangan real. Ya. Di sini M itu merupakan suatu bilangan real. Nah, M suatu bilangan real ini yang namanya skalar. Kemudian saya juga punya vektor A. Nah, ini adalah suatu vektor. Tadi perkalian antara M dengan vektor A itu menghasilkan suatu vektor dengan panjang dari M kali panjang vektor A tadi. Nah, di sini ada beberapa syarat. Misal, ketika arah akan sama atau searah dengan vektor A itu ketika M-nya lebih dari 0. Nah, nanti vektor A tersebut akan berlawanan arah kalau M-nya itu kurang dari 0. Dan M-nya akan menjadi vektor 0 ketika M-nya sama dengan 0. Jadi harus diingat bahwa adanya perkalian sebuah vektor dengan sebuah skalar itu terjadi antara ketika kita menemukan M, suatu bilangan real, menjadi skalarnya, itu kita kalikan dengan suatu vektor. Nanti M dikali vektor A, itu panjangnya adalah panjang M kali panjang vektor A. Nah, kemudian kalau M-nya itu lebih dari 0, nantinya akan searah. Kalau M-nya kurang dari 0, nantinya akan berlawanan arah. Dan kalau M-nya sama dengan 0, nanti vektornya adalah vektor 0. Oke, saya kasih contoh. Misal di sini saya punya vektor A. Segini ya. Saya punya vektor A. Kalau saya punya nilai M-nya itu sama dengan 3 di sini ada M nih. M-nya sama dengan 3. 3 ini itu adalah lebih dari 0. Katanya tadi, kalau M-nya lebih dari 0, maka arahnya tetap sama ya. Berarti dari sini dilanjutkan arahnya ke atas. Dan panjangnya 3 kali panjang vektor A. Seperti itu. Jadi di sini kalau ini vektor A-nya, ini 3 vektor A. Arahnya sama. Nah, tapi lihat di sini ada negatif 2 vektor A. Kalau negatif berarti kan M-nya itu kurang dari 0. Ketika M kurang dari 0 berarti nanti vektornya akan berlawanan arah dengan vektor asal. Ya, kalau tadi dari bawah ke atas, kalau negatif 2 vektor A itu dari atas ke bawah. Dengan catatan panjangnya itu 2 kali dari vektor asalnya. Paham ya? Jadi adanya skalar di sini itu untuk memperpanjang biasanya ketika skalarnya memang bilangan asli ya, bilangan real. Kalau di sini 3, berarti 3 kali panjangnya vektor awal. Kalau di sini 2 panjangnya dari vektor awal. Adanya positif dan negatif ini menunjukkan arahnya. Kalau positif berarti searah, kalau negatif artinya berlawanan arah. Bahasan selanjutnya untuk perkalian sebuah vektor dengan sebuah skalar, saya akan berikan sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. Nah, sifat yang pertama itu adalah panjang dari M dikali vektor A atau panjang dari skalar kali vektor A itu bisa sama dengan panjang dari
skalarnya dikali panjang dari nilai vektornya. Jadi kalau misal di sini M-nya mau positif, mau negatif, itu nanti kalau panjangnya itu tetap bernilai positif ya. Jadi panjangnya itu kan tetap bernilai positif, tapi yang membedakan antara positif dan negatif itu nantinya adalah di arahnya saja. Kalau positif berarti searah, kalau negatif berarti berlawanan arah. Nah, untuk sifat yang kedua itu adalah kalau M suatu skalarnya misal positif, dikalikan dengan suatu vektor yang nilainya negatif. Berarti nantinya sama dengan negatif atau berlawanan dari M dikali vektor A. Sama dengan negatif M dikali vektor A. Yang artinya ketika si vektornya itu negatif, kalau dikali skalar itu tetap menjadi negatif. Negatif dari M vektor A. Ya, nanti bisa kita coba. Selanjutnya, ini sifatnya komutatif. Kalau kita mau mengkalikan antara skalar dengan vektor, itu bisa saja vektor dengan skalar. Jadi sama-sama saja ya. Mau skalarnya di awal atau skalarnya di bagian kedua itu sama-sama saja. Jadi ketika skalar dikali vektor itu sama saja dengan vektor dikali dengan skalar. Sifat yang keempat, kalau kita ingin mengalihkan dua buah skalar dengan vektor, misal ini skalarnya M dan N ini sama-sama skalar. M dikalikan dengan N dikali vektor A, itu sama saja dengan ketika skalarnya dikalikan, M kali N-nya, baru dikalikan dengan vektor A. Atau ini juga bisa bersifat asosiatif ya, ketika M dikali dengan NA, atau N vektor A, itu sama saja dengan N dikali dengan M vektor A. Sifat yang kelima, ketika dua buah skalar dijumlahkan ataupun dikurangi, itu sama saja dengan M plus minus N dikali vektor A itu sama saja dengan M vektor A plus minus N vektor A. Selanjutnya, bersifat asosiat distributif ya, ketika M dikalikan dengan vektor A plus minus vektor B, itu sama saja dengan M kali vektor A plus minus M kali vektor B. Atau bisa dibalik, kalau M vektor A plus minus M vektor B itu sama saja dengan M dikali vektor A tambah kurang vektor B. Bagian selanjutnya ada yang namanya penjumlahan dua vektor. Penjumlahan dua buah vektor A dan vektor B itu bisa kita gunakan dua metode. Ada yang namanya metode segitiga, ada juga yang namanya metode jajar jenjang. Jadi untuk penjumlahan dua vektor, kita bisa gunakan dua metode. Ada metode segitiga dan ada yang namanya metode jajar jenjang. Untuk metode segitiga, vektor resultan yaitu vektor A tambah vektor B bisa diperoleh dengan menempatkan titik pangkal salah satu vektor, misal vektor B, pada ujung vektor lainnya. Misal nih, resultan dari vektor A tambah B dengan metode segitiga itu merupakan vektor yang bertitik pangkal di titik pangkal vektor A dan bertitik ujung di titik ujung vektor B. Misal di sini. Misal saya punya vektor AB atau vektor A dan vektor BC atau vektor B sehingga diperoleh. Lihat gambar. Awalnya saya punya vektor yang ini, vektor A, kemudian punya vektor B. Dengan menggunakan metode segitiga, nah yang B ini saya tarik ke atas ke sini. Ya, kan ini nih, ini titik pangkal, ini titik ujung. Nah, si titik pangkal B, vektor B itu dimulai dari titik ujung vektor A. Jadi dikeatasin vektor ini, kemudian tambah vektor ini. Sehingga dengan menggunakan metode segitiga, vektor A ditambah vektor B itu hasilnya yang ini, yang warna ungu. Ya, kita namakan sebagai vektor C. Vektor C itu sama dengan vektor A ditambah vektor B. Bagaimana dengan metode jajar jenjang? Untuk resultan vektor A tambah vektor B itu bisa diperoleh dari diagonal jajar jenjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B setelah titik pangkal vektor A dan vektor B ditempatkan berhimpit. Kalau tadi dalam metode segitiga, jadi vektor kedua itu nyambung dari vektor pertama, alias ujung dari vektor A itu sama dengan
awal atau pangkal dari vektor B. Kalau sekarang dalam metode jajar genjang, nah saya punya vektor A, kemudian vektor B. Pangkal dari vektor B itu sama-sama saja dengan pangkal dari vektor A. Nah, jadi kan gambarnya ke sini sama ke sini kan. Nah, ini ke atasin. Nah, jadi vektor C itu sama dengan vektor A tambah vektor B. Itu untuk metode jajar genjang. Ada yang namanya resultan vektor. Coba perhatikan. Kalau saya punya vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE sama dengan vektor AE. Kenapa? Coba kita perhatikan di sini. Ini B sama B kan? Nah, kemudian yang ini C sama C. Kemudian D dengan D. Ya, artinya resultan dari vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD tambah vektor DE itu yang ini. Ujungnya aja. Ya, vektor AE. Sederhananya seperti itu dalam menentukan resultan sebuah vektor. Saya ulang, vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD tambah vektor DE itu sama saja dengan vektor AE. Misalnya diketahui vektor-vektor sembarang vektor A, vektor B, vektor C, maka sifat-sifat penjumlahan vektor sebagai berikut. Yang pertama, itu ada sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Ketika kita ingin menjumlahkan vektor A dengan vektor B, itu bisa saja kita jumlahkan dengan vektor B tambah vektor A. Jadi bersifat bolak-balik ya komutatif itu. Vektor A tambah vektor B itu sama saja dengan vektor B tambah vektor A. Sifat yang kedua, ada yang namanya sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif itu ketika vektor A tambah vektor B, kalau ditambah dengan vektor C, itu sama saja dengan vektor A, ditambah dengan vektor B tambah vektor C. Jadi bedanya di ini ya. Kurung ini sama kurung ini. Itu aja sih. Selanjutnya, ada yang namanya unsur identitas. Unsur identitas untuk penjumlahan itu adalah 0. Vektor 0 ya. Kalau vektor A tambah vektor 0 itu sama dengan vektor 0 tambah vektor A itu adalah vektor A. Jadi unsur identitasnya yang vektor 0. Yang ini. Nah, ini unsur identitas. Selanjutnya ada lawan suatu vektor atau inverse. Vektor A ditambah negatif vektor A itu sama dengan vektor 0. Jadi yang dikatakan inverse itu adalah yang menghasilkan vektor 0. Yang menghasilkan vektor 0 itu adalah negatif vektor A. Ada yang namanya selisih dua vektor. Misal, diketahui vektor A dan vektor B. Pengurangan atau selisih vektor A dengan vektor B ditentukan sebagai penjumlahan vektor A dengan lawan dari vektor B. Nah, lawan dari vektor B itu kan negatif vektor B ya. Jadi selisihnya itu adalah vektor A dikurang vektor B. Nah, kayak gini. Dikurang vektor B itu asalnya dari ditambah dari lawan dari vektor B. Maksudnya gitu. Kayak gini. Misal, saya punya vektor A. Saya juga punya vektor B. Sebenarnya vektor B itu dari bawah ke atas. Tapi karena lawannya berarti dari atas ke bawah dengan catatan harus sama panjang. Yang beda adalah arahnya saja. Sehingga vektor A itu yang ini tetap. Vektor B-nya dibalik. Jadi negatif vektor B. Sehingga untuk resultan selisih dua vektornya dari vektor A dikurangi vektor B itu gambarnya yang ungu ini. Ya, kayak gitu. Bagian selanjutnya ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisi ada dari titik A terhadap pusat O itu ditulis sebagai vektor OA atau vektor A kecil. Nah, kayak gini. Ini ada diagram kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Misal di sini 0, saya punya titik A di sini. Nah, dari 0 ke A ini vektor posisi untuk titik A. Jadi di sini vektor A atau vektor OA. Sembarang vektor AB dapat dituliskan dalam vektor posisi, vektor A dan vektor B sebagai berikut. Nah, ini penting ya,
Kalau kalian punya vektor AB, itu artinya vektor B dikurangi vektor A. Ya, karena vektor OA pun itu adalah vektor A dikurangi vektor O. Vektor O itu kan 0, jadi sama-sama aja vektor A. Kalau di sini kalian punya vektor AB. Vektor AB itu artinya vektor B dikurangi vektor A. Kalau kalian punya vektor CD, berarti vektor D dikurangi vektor C, dan seterusnya. Nah, di sini saya punya vektor A. Ini vektor B. Kalau dikurang, vektor B dikurangi vektor A. Gimana sih? Yang ini. Vektor B, vektor A-nya berbalik jadi ke sini nantinya. Nanti kita jelaskan di kelas. Nah, ada yang namanya teorema titik tengah. Misal, saya punya vektor A, di mana vektor A adalah vektor posisi untuk A, alias vektor OA. Di sini saya notasikan sebagai vektor A. Kemudian saya punya vektor B, saya notasikan sebagai vektor B, yang mana vektor B ini adalah vektor posisi dari OB. Ketika misal garis dari AB ini saya bagi dua oleh vektor OM, dengan catatan AM dan MB itu sama panjang. Nah, berapa panjang vektor OM atau panjang vektor M? Nah, ini menggunakan teorema titik tengah. Jika titik A dan B mempunyai vektor posisi A dan B berhadapan terhadap O, maka vektor posisi M yang merupakan titik tengah dari titik A dan B ditulis vektor posisi M yaitu sebagai berikut. Tadi diingat bahwa vektor AB itu adalah vektor B dikurangi vektor A. Vektor AM, lihat, vektor AM itu sama saja dengan vektor MB. Ya, vektor AM itu sama dengan vektor MB. Berarti AM itu adalah setengah dari vektor AB. Sepakat ya? AM itu setengah dari vektor AB. Sehingga vektor AM ini itu setengah dari vektor B dikurangi vektor A. Kita memandang bahwa OM itu adalah OA tambah AM. Ya, vektor OM itu adalah vektor OA tambah vektor AM. Vektor OA itu kan vektor A, ditambah vektor AM itu tadi setengah vektor AB. Karena vektor AB-nya vektor B kurang vektor A, berarti setengah vektor AB itu adalah setengah dikali vektor B dikurangi vektor A. Di sini sama dengan vektor A ditambah setengah vektor B dikurangi setengah vektor A. Vektor A dikurangi setengah vektor A jadi setengah vektor A tambah setengah vektor B, sehingga jawabannya adalah setengah vektor A tambah vektor B. Nah, ini yang dinamakan sebagai teorema titik tengah, yang mana ketika kita mempunyai dua buah vektor, di sini vektor posisi A, di sini vektor posisi B, ketika vektor AB dibagi secara adil ataupun sama panjang oleh vektor M, itu artinya panjang vektor M adalah setengah dari vektor A tambah vektor B. Apakah ada pertanyaan? Saya yakin sekali ada banyak pertanyaan. Silakan bagi yang menyimak secara video ini bisa bertanya dalam kolom komentar. Kalaupun ada yang mau ditanyakan di kelas, boleh dicatat dulu pertanyaannya, nanti kita diskusikan di kelas secara bersama-sama. Ini ada contoh. Misal, saya punya gambar jajar genjang ya. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, dari A ke B ini adalah vektor A. Diingat arahnya ya, dari A ke B itu vektor A. Kemudian dari A ke D berarti vektor B. Apa pertanyaannya? Diberikan jajar genjang ABCD berpusat di O dengan vektor AB sama dengan vektor A dan vektor AD sama dengan vektor B. Tuliskan dalam bentuk vektor A dan vektor B untuk setiap vektor. Vektor BC, vektor CD, vektor AC, vektor BD, dan vektor AO. Mari kita bahas. Yang pertama, berdasarkan gambar, coba dilihat pertanyaannya vektor BC ya. Lihat, vektor BC ini itu sejajar dengan vektor AD. Dilihat
arahnya dari A ke D dari bawah ke atas, dari B ke C dari bawah ke atas. Yang artinya kalau di sini vektor B, di sini juga adalah vektor B. Nah, berarti di sini sama-sama saja sebagai vektor B. Ya. Karena sejajar. Nah, di sini vektor AD itu sejajar dengan vektor BC. Dan panjang vektor AD itu sama saja dengan panjang dari vektor BC. Sehingga vektor BC itu sama saja sebagai vektor B. Selanjutnya, kita mau cari vektor CD ya. Kita pengen cari vektor CD. Kita pengen cari vektor CD. CD itu yang ini ya, dari C ke D. Lihat, vektor AB ini itu sebenarnya sejajar dengan vektor CD. Tapi lihat arahnya. Kalau ini dari kiri ke kanan, kalau CD dari kanan ke kiri. Berarti berlawanan arah ya. Nah, kalau di sini vektor A, berarti dari C ke D, dari sini ke sini, itu negatif vektor A. Ya. Kenapa vektor A? Karena mereka sejajar dan panjangnya sama panjang. Kenapa yang atas ada negatif? Karena berlawanan arah. Kalau AB itu dari kiri ke kanan, kalau CD dari kanan ke kiri. Selanjutnya, kita perhatikan segitiga ABC. ABC. Vektor AC itu adalah vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AC itu adalah vektor A ditambah vektor B. Jadi, vektor AC, nah untuk yang C itu pertanyaannya vektor AC ya. Vektor AC itu berarti vektor A tambah vektor B. Sekarang yang D, perhatikan segitiga ABD katanya. BD itu adalah vektor BA ditambah vektor AD ya. Vektor BA, ingat kalau AB itu vektor A, berarti kalau BA itu negatif vektor A. AD itu vektor B. Negatif vektor A ditambah vektor B itu bisa saja ditulis sebagai vektor B dikurangi vektor A. Sehingga di sini vektor BD itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Terakhir, vektor AO. Kalau vektor AO itu adalah setengah dari AC ya. Di sini karena vektor AO itu adalah setengah vektor AC, perhatikan vektor AC. AO ini setengah dari vektor AC. Tadi kan vektor AC jawabannya adalah vektor A tambah vektor B. Berarti setengah AC artinya setengah dari vektor A tambah vektor B. Seperti itu. Oke, ada contoh kedua. Diberikan vektor P itu sama dengan 2 kali vektor A dikurangi 3 kali vektor B katanya. Kalau Q vektor A tambah vektor B, nyatakan dalam vektor A dalam vektor B untuk operasi berikut. Vektor P tambah 3 kali vektor Q, vektor P dikurangi 3 kali vektor Q, dikurangi 2 dikali 2 kali vektor P dikurangi vektor Q. Nah, kalau yang ini, tinggal ini aja ya. Tinggal dikalikan saja. Nah, coba kita selesaikan di sini. Yang pertama, itu adalah vektor P ditambah 3 vektor Q. Vektor P-nya apa? Vektor P-nya adalah 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Q-nya vektor A tambah vektor B. Ya udah, W 2 vektor A dikurangi 3 vektor B ditambah 3 dikali vektor A vektor B. Nah, kita kalikan dulu yang ini ya. 3 dikali vektor A, kemudian 3 dikali vektor B. Jadi di sini 2 vektor A dikurangi 3 vektor B ditambah 3 vektor A tambah 3 vektor B. Coba lihat sekarang. 2 vektor A ditambah 3 vektor A. Jawabannya 5 vektor A. Kalau yang ini, negatif 3 vektor B ditambah 3 vektor B, 0 ya. Berarti jawabannya hanya 5 vektor A. Yang bagian B-nya, vektor P dikurangi 3 vektor Q, dikurangi 2 kali 2 vektor P dikurangi vektor Q.
Kalau yang ini, kita kalikan dulu yang ini. Vektor P-nya tetap vektor P. Negatif 3 vektor Q-nya tetap negatif 3 vektor Q. Di sini, negatif 2 kali 2 vektor P, itu jawabannya ini. Negatif 4 vektor P. Negatif 2 itu dikali dengan negatif vektor Q. Berarti positif 2 vektor Q. Nah, sekarang tinggal diganti aja yang ini. Vektor P-nya apa? Vektor P itu kan negatif 3 vektor P dikurangi vektor Q. Dari sini nih. Coba lihat, ini vektor P. Ini negatif 4 vektor P. Berarti jawabannya negatif 3 vektor P kan? Kemudian, negatif 3 vektor Q ditambah 2 vektor Q. Jawabannya adalah negatif vektor Q. Berarti dari yang panjang itu kita sederhanakan dulu ke sini. Jadi negatif 3 vektor P dikurangi vektor Q. Setelah itu, vektor P-nya kita masukkan. Berarti sama dengan negatif 3. Vektor P-nya apa? 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Oke, dikurangi Q. Q-nya apa? Vektor A tambah vektor B. Nah, sekarang coba kalian kalikan negatif 3 kali 2 vektor A. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 vektor B. Pun sama, kalian kalikan negatif dengan vektor A dengan negatif dengan vektor B. Ya. Oke, yang ini negatif 3 dikali 2 vektor A jadi negatif 6 vektor A. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 vektor B jadi positif 9B vektor B. Negatif dikali vektor A jadi negatif vektor A. Negatif kali vektor B jadi negatif vektor B. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Negatif 6 vektor A dikurangi vektor A. Kemudian, 9 vektor B dikali negatif vektor B. Berarti hasilnya negatif 7 vektor A ditambah 8 vektor B. Seperti itu. Silakan dicoba untuk soal-soal berikutnya. Di sini untuk soal pertama, misal vektor X itu adalah 3 vektor A dikurangi 2 vektor B tambah vektor C. Vektor Y-nya adalah vektor A tambah 3 vektor B dikurangi vektor C. Dan vektor Z itu adalah 2 vektor A ditambah 6 vektor B dikurangi vektor C. Kalian harus cari 5 vektor X dikurangi 2 vektor Z dikurangi 3 vektor Y. Kalian cari ya. Untuk yang kedua, vektor tunggal yang mewakili operasi vektor AB dikurangi vektor AF dari gambar segi 6 beraturan ABCDEF yang berpusat di O adalah, nah kalian cari nanti, vektor AB dikurangi vektor AF. Soal yang ketiga, misal saya punya ABCDE yang merupakan segi 5 beraturan. ABCDE yang merupakan segi 5 beraturan. Tolong sederhanakan vektor AB tambah BE tambah CE. Maaf, vektor AB tambah vektor BE tambah vektor CE. Sederhanakan juga vektor BA tambah vektor AE tambah vektor EC tambah vektor CD. Sederhanakan juga vektor CB dikurangi vektor AB ditambah vektor AE dikurangi vektor DE. Sederhanakan juga untuk vektor AB ditambah vektor BC dikurangi vektor EC dikurangi vektor DE. Oke, hanya sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apa-apa yang menjadi pertanyaan silahkan isi di dalam kolom komentar. Kalaupun tidak, nanti kita diskusikan bersama-sama di kelas. Untuk daftar pustakanya, kalian bisa cek pada buku Sukino untuk terbitan tahun 2016 berjudul Matematika Peminatan, Matematika dan Ilmu Alam untuk SMA, MA kelas 10 yang diterbitkan di Jakarta oleh Erlangga.